Oke, Bapak Ibu, eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'du. Yang sangat kami hormati Ustadz Sukardi beserta seluruh keluarga. Yang sangat kami hormati guru-guru kita yang kiranya mungkin pada pagi hari ini bisa ikut bergabung ada di pengajian atau kajian kita ini. Kemudian yang sangat kami banggakan ya, yang mengurus, yang memfasilitasi ya pengajian pemancar dakwah ya, yang insya Allah memberikan anugerah berkah gitu ya, yang sangat kami muliakan. Kemudian yang dibanggakan Allah, yang dicintai Allah, yaitu bapak-bapak, ibu-ibu yang tetap teguh pendirian sampai pada hari ini masih tetap tholabul ilmi, jadi menuntut ilmu agama. Ilmu agama itu dituntut fardu ain hukumnya. Sedang lainnya ilmu agama itu adalah fardu kifayah. Ya. Alhamdulillah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa Bapak Ibu semuanya. Insya Allah. Oke. Bapak Ibu, untuk kali ini saya ingin melanjutkan. Dan saya sendiri dengan hormat, ya tetap terus ngaji. Saya ingin melacak sejauh mana di dalam Al-Quran itu. Ya, deskripsi Al-Quran itu saya beransur-ansur ya, tidak henti-hentinya saya melacak ini. Kisah yang akan saya kemukakan ini adalah kisahnya ya Abul Anbiya, Khalilur Rahman, Khalilullah, yang anak-anak keturunannya itu banyak menjadi nabi-nabi dan rasul, Bapak Ibu. Bahkan kita umat Islam ini disuruh ya mengikuti agama yang dipeluk dan disebarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Demikian pula ya Nabi kita ini, Nabi Muhammad ini, Nabi yang paling akhir ini, yang penutup ini, juga disuruh mengikuti agama yang dipeluk oleh agama yang dipeluk dan disebarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Bapak Ibu, saya berulang-ulang kali ini, agama samawi itu agama langit ya, maksudnya begitu. Agama yang diwahyukan Allah ya, itu hanya satu saja, yaitu agama Islam. Saya sering juga itu melihat atau mendengar membaca, katanya agama samawi itu ada agama Yahudi dan Nasrani. Itu dari mana? Dasarnya Quran, tidak ada. Allah sama sekali tidak pernah menginstruksikan agama itu. Itu bukan agama wahyu, tapi itu agama budaya, agama ciptaan karya manusia. Pokoknya selain Islam itu semuanya bukan agama samawi, tapi itu agama budaya ciptaan. Di dalam Quran itu pernah kita dengar ada suatu ayat yang saya temukan ada di surah Al-Imran ayat 67. Maka na Ibrahimu Yahudiyaw wala Nasraniyaw walakin kana hanifam muslima wa ma kana minal musyrikin. Begitu saya temukan. Ini sementara untuk kajian ini Ibrahim itu bukan orang yang beragama Yahudi. Ibrahim juga bukan orang yang beragama Nasrani. Tetapi Ibrahim itu adalah hanifam muslimah. Yaitu orang yang hanif, orang yang lurus akidahnya, begitu.
Jadi bukan orang yang beragama Yahudi dan Nasrani. Wa makana minal musyrikin. Ya, Ibrahim itu bukan orang musyrik. Oh, ngoten. Bukan orang penyembah Tuhan selain Allah. Itu. Jadi sudah terang banget, jelas. Kemudian juga di dalam Quran itu ada ayat, sangat banyak ayatnya. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah yang benar itu Islam. Islam saja. Ya. Ada ayat lagi di dalam surat, ini saya temukan ini tadi ayat surat Al-Imran ayat yang ke-19 ini. Kemudian terus saya temukan lagi ada di surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Itu ada di penghujung ayat itu ada ayat begini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Muhammad, pada hari ini telah aku sempurnakan nikmatku kepadamu. Terus di penghujung ayatnya itu tadi. Dan Muhammad, aku telah meridhoi Islam itu sebagai agamamu. Agama yang kamu peluk. Ngaten. Jadi nuwun sewu, memang subjektivitas ini. Ya. Kita mengikuti Allah kok. Ada lagi ayat ini yang saya temukan. Di surat Al-Imran ayat yang ke-85. Itu ada ayat begini Bapak Ibu. Ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama, sedang agama yang dicari itu bukan Islam, maka sekali-kali ya orang itu agamanya tidak diterima. Jadi Allah tidak akan menerima agama itu daripadanya. Dan besok di akhirat termasuk orang yang rugi. Oh, nonton. Jadi tidak ada alasan apapun di dalam Quran maupun hadis bahwa Allah itu pernah menginstruksikan agama Yahudi dan Nasrani itu. Makanya ahli sejarah tidak benar kita ini dibijui ya bahwa ada agama sama itu Yahudi Nasrani. Jari sopo itu? Oh, nuwun sewu nggih. Kemudian ada saya temukan Pak, silakan bisa disebut dalam surat ini Pak Haji Andi, surat Al-Baqarah ayat 135. Pak Haji. Nah, saya bacakan ya Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Enggak Pak Ci. Dan mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani. Niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah, tidak. Tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus dan dia tidak termasuk golongan orang yang mempersekutukan Tuhan. Alhamdulillah. Lah ini Ki, Bapak Ibu, ayat ini memberitahukan kepada kita. Di sini ada kata-kata gini. Mereka berkata. Mereka itu siapa? Itu kan orang Yahudi yang ngomong. Mereka juga orang Nasrani yang ngomong. Jadilah kamu penganut Yahudi yo. Atau penganut Nasrani yo. Ini mau Nasrani ini ngomong ngono. Niscaya kamu mendapat petunjuk. Jari ini mereka ngono. Lalu kemudian Gusti Allah ngomong. Katakan Muhammad. Tidak. Beres kan? Tetapi kami mengikuti agama Ibrahim. Yang lurus. Dan dia tidak termasuk golongan orang-orang yang menyekutukan Tuhan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dicari di Quran. Ada enggak instruksi Allah menyuruh orang itu beragama Yahudi atau Nasrani? Enggak ada di dalam Quran. Jari sopo itu agama samawi itu. Saya ngomong sopo itu. Kan ngoten. Ini saya pertegas Bapak Ibu. Sekali lagi nggih. Oleh karena itu kalau ada orang hidup di muka bumi ini lalu dia tidak mau mengikuti agama Islam, silakan saja. Itu tidak ada paksaan untuk memeluk agama kok. Jadi Gusti Allah itu hanya mengusung satu agama, yaitu Islam. Dan agama inilah yang dipeluk
mulai para nabi dan rasul sejak mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita buka sedikit lagi, Pak Jiandi. Surah 22, ya, surah 22, yaitu surah Al-Hajj, ya. Ayat yang ke-78. Monggo. Buka. Ayat 78. Surat 22. Wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimin qablu wa fi liyakuna ar-rasulu syahidan alaikum wa takunu syuhada فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia, Allah, telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu, dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ayat ini memberitahukan kepada kita, ya, di sini ada perintah. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Oh, ya. Dan dia, Allah, telah menamakan kamu orang muslim sejak dahulu. Dia, Allah, telah menamakan kalian ini orang muslim sejak dahulu. Saya ulang, sejak dahulu. Itu tidak ada batas. Ya, mulai dari adanya manusia ini. Ini Quran yang ngomong, Gusti Allah, bukan kiai, bukan ustadz, Bapak Ibu. Mohon sewu nggih. Jadi oleh karena itu saya tegaskan sekali lagi, nek ana wong gak gelem melu agama Islam, silakan. Ya, lakum dinukum waliyadin, sejak mulai dulu sudah disampaikan sama Rasulullah kok. Pun, yes, nggih. Tetapi Bapak Ibu nuwun sewu. Itu pasti. Itu kodrat sudah. Ada orang yang mau menerima Islam sebagai agama. Ada orang yang tidak mau. Itu kodrat di sana. Ya, di dunia ini sudah kodrat itu. Nah, kita buka satu lagi. Surat Yunus, Pak Ji. Surat yang ke-10. Ayat yang ke-99 dan 100. Ya, Ustaz. Nggih, surat Yunus, Pak Ji. Nggih. 99 dan 100. Alhamdulillah. Saya bacakan. Walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi'iznillah wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah.
Dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti. Iya. Wah, ayat ini ngeten. Jika Tuhanmu menghendaki Muhammad, tentulah akan beriman semua orang yang ada di muka bumi ini seluruhnya. Jadi berarti Gusti Allah tidak menghendaki kan? Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka itu menjadi orang-orang yang beriman? Muhammad, apakah kamu mau memaksa mereka? Ya, itu Gusti Allah menghendaki akan beriman semua Muhammad. Nah, kemudian di sini ada kartu trafnya, ayat 100 ini. Ini kartu traf ini. Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izinnya Allah. Jadi kalau Gusti Allah tidak mengizinkan, ya pasti tidak akan orang itu beriman. Pasti tidak akan beriman. Gitu. Sampai mati. Ini panjenengan mesti protes ngeten. Loh, berarti begitu, berarti Gusti Allah tidak menghendaki orang beriman semua, Pak. Ngeten kan? Wah, ini nih, ini termasuk kodoknya Allah. Itu hanya Allah yang pirsa, Bapak Ibu. Panjenengan nggak usah menggugat Allah. Wong Gusti Allah itu kan itu sudah ditentukan. Itu sesuai dengan ilmunya Allah. Itu sesuai dengan kebijakannya Allah. Ngerti? Jadi banyak kebijakan-kebijakan Gusti Allah ini yang tidak yang Pak. Yang tidak sejalan maksudnya dengan pola pikir manusia. Tapi memang manusia itu kan memang dangkal. Tidak sampai jauh itu. Dan Gusti Allah Maha mengetahui hikmahnya. Ya. Kenapa? Allah itu tidak menjadikan orang di muka bumi ini beriman semua. Nah, itulah keadilan Tuhan. Hanya Allah yang pirsa itu. Ngerti ya? Hanya Allah yang mengetahui. Jadi kita sudah nggak usah otak-atik yang masalah itu. Loh Pak, kok bisa begitu? Iya. Makanya kita ini selalu berdoa ya kepada Allah. Ya Allah, anugerahkan aku ini menjadi orang muslim sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan menjadi orang muslim. Itu Gusti Allah ngomong gitu. Ngaten. Lah silakan. Panjenengan ini sudah dikasih petunjuk toh oleh Allah. Mau milih petunjuk yang mana? Petunjuk yang benar sesuai dengan apa yang telah diinstruksikan Allah atau petunjuk yang lainnya yang tidak sesuai dengan instruksinya Allah. Itu kan manusia disuruh milih, Bapak Ibu. Manusia itu disuruh milih. Free will, milih. Silakan. Panjenengan milih yang mana? Gusti Allah juga tidak memaksakan kita. Ya, itu disebut dalam Al-Quran. La ikraha fiddin. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ya, tidak ada paksaan untuk memeluk suatu agama. Telah jelas kesesatan dan petunjuk. Begitu disebut di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-56 itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sampun, ya. Nah, ini salah satu Bapak Ibu dakwahnya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu ya berdakwah agar supaya umat manusia ini itu menjadi orang yang menyembah Allah, menjadi orang muslim. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menurut ahli sejarah, ulama sejarah mencatat bahwa Nabi Ibrahim itu, Bapak Ibu, dilahirkan ada dalam suatu negara atau negeri yang penduduknya tuh hampir semuanya menyembah berhala. Nah, ngaten. Tidak ada seorang pun di negeri itu yang beriman kecuali hanya 3 orang saja. Yaitu dirinya, istrinya namanya Saroh, dan keponakannya yaitu Nabi Lut alaihis salam. Begitu sejarah mencatat. Oleh karena itu Bapak Ibu kita telusuri, secukupnya ini kita telusuri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan dalam Al-Quran tentang dialog antara Nabi Ibrahim dan kaumnya yang tekun menyembah dan memuja-muja berhala. Nah, mari kita ikuti dialognya. Oke, Pak Jandi, saya ingin membacakan surat 21, Pak. Surat Al-Anbiya ayat yang ke-51 sampai 52. Saya bacakan, Pak. Walaqad atayna Ibrahim rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin.
إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. Dan sungguh sebelum dia Musa dan Harun telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk dan kami telah mengetahui dia. Ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembah? Ya, Pak Ibu yang dimuliakan Allah, niki Nabi Ibrahim ya menegur bapaknya dan juga kaumnya sambil menyindir Bapak Ibu dengan menggunakan nada ungkapan pertanyaan. Mengapa kalian tekun berlama-lama menyembah dan memuja-muja batu yang kalian pahat sendiri itu menjadi patung-patung yang kalian sembah? Apakah ini perbuatan orang yang berakal? Ini nada pertanyaan ini juga sama dengan nada pertanyaan yang juga disebut di dalam surat As-Saffat, Pak Ji. Monggo. Surat 37, Pak Ji, ayat 95. Ya, Ustaz. Qala ata'buduna ma tanhitu wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dia Ibrahim berkata, apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Lanjut, Pak Ji. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu berbuat itu. Iya. Ngeten Bapak Ibu. Jadi dalam ayat ini, ya, Nabi Ibrahim bertanya, mengapa kalian menyembah batu yang kalian pahat sendiri itu? Sedangkan yang menciptakan kalian dan batu itu, maksudnya, yang kalian pahat itu adalah Allah. Itulah Tuhan yang berhak disembah, berhak yang kamu sembah. Jadi jangan batu yang kamu ukir itu. Ya. Tentu mereka tidak bisa menjawab sama sekali Bapak Ibu. Ya, kaumnya ini. Dengan jawaban yang logis maksudnya. Jawaban yang nalar itu ya. Maka tidak ada alasan bagi mereka Bapak Ibu. Kecuali hanya mengikuti tradisi nenek moyangnya. Nah itu ya. Itu di dalam ayat yang ini surat yang ke-21 Pak Ji. Ayat yang ke-53 itu saya temukan. Ya, Qalu wajadna aba'ana laha abidin. mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya. Lah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini alasannya cuma itu. Kami mendapati bapak-bapak kami, nenek moyang kami itu menyembahnya. Nah, di dalam ya buku Zadul Ma'ad itu yang panjenengan berikan ke saya itu saya baca ya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu berkata bahwa di antara perkara yang menyulitkan seseorang untuk mendapatkan hidayah dari Allah, Bapak Ibu, adalah karena fanatiknya seseorang berpegang pada tradisi leluhur. Nah, jadi orang itu kalau sudah fanatik kepada tradisi leluhur, nah, itu salah satu di antaranya masalah penghalang yang menyulitkan seseorang untuk mendapat hidayah dari Allah. Itu menurut pendapatnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Oleh karena itu lihatlah kaum Nabi Ibrahim itu, mereka mengetahui bahwa yang mereka sembah itu, yang mereka puja-puja itu sudah jelas-jelas batu yang diukir. Sudah jelas. Akan tetapi mereka tidak punya alasan lain selain karena mengikuti tradisi nenek moyang. Nah, itu yang sulit niku. Kita buktikan lagi ya. Contoh saja Bapak Ibu. Nggak jauh-jauh ya. Ya. Di tanah air kita ini.
Ini buat nyindir tanah air ini. Ya, ini tanah air kita, lahir di tanah air kita ini. Itu banyak ya orang-orang yang berasal dari kota-kota ya, kemudian menuju ke desa, dari desa menuju ke kota ya. Dan banyak pula ulama-ulamanya. Dan tokoh-tokoh masyarakat yang berasal dari desa dan kota. Jadi ini homogen. Akan tetapi begitu kuatnya berpegang kepada tradisi nenek moyangnya itu. Ya, tanpa nalar gitu, tanpa pikir gitu. Ya, tanpa dipahami gitu. Sehingga tidak mudah untuk meninggalkannya. Bahkan mereka itu bersikukuh Bapak Ibu tidak akan mau meninggalkannya itu. Jadi misalnya contoh, mohon sewu ini contohnya. Panjenengan pernah mendengar lakuning dino. Oh, ngaten, ini wong Jawa. Selasa kliwon, Senin pon, Kemis paing. Oh iki tiba mati iki. Gedhong loro mati, nggih. Percaya sama keris, percaya sama akik, nggih. Percaya sama jimat. Jika waktunya Jumat Legi Bapak Ibu, katanya itu Jumat manis ya. Itu kalau di perempatan-perempatan jalan itu Bapak Ibu, itu ada orang buang kembang. Panjenengan pirsa nggih, perempatan jalan itu ono kembang banyak itu. Iku nek Jumat Legi. Ya. Itu katanya saya pernah juga mengejar orang ini. Bu, kok niki wonten kembang dibuang niki teng perempatan jalan niki wonten napa niku? Nggih, Pak, buang kolo. Istilahnya buang kolo, Pak. Supaya selamat. Masya Allah. Ngerti lho, Pak. Nah ini sulit gitu. Ayo panjenengan banyak yang menemui misalnya sesajian-sesajian gitu. Itu ada dibuang apa namanya? Grebek misalnya atau grebek suro, jamasan keris. Lalu kemudian dibawa ini ke pantai, Bu. Membuat tumpeng besar-besar tumpengnya itu Bapak Ibu. Itu namanya istilahnya itu larung sesaji. Masya Allah. Jadi supaya apa tidak diganggu ini penunggu laut. Masya Allah. Kayak lautan itu gak ganane Gusti Allah. Penunggu laut. Itu sapa itu penunggu laut itu? Bapak Ibu, sulitnya. Lah. Rupanya ya, tradisi ini, tradisi nenek moyang kayak gini nih, itu sudah mulai zaman Nabi Ibrahim itu. Yang bisa kita lacak Bapak Ibu sampai hari ini gitu. Nah, makanya Nabi Ibrahim ini Bapak Ibu mengajak umat manusia ini supaya punya pola pikir ya yang waras gitu. Jadi tidak lalu kemudian dogmatik atau dogma-dogma seperti itu lalu kemudian tanpa pikir panjang lalu derek membebek. Ngoten nggih? Begitu Bapak Ibu. Oleh karena itu, nuwun sewu saja. Kita juga menengarai ya, umat muslim sendiri itu. Itu biasanya kan ziarah kubur. Dengan hormat, ziarah kubur itu tidak dilarang. Ya, bagi bapak-bapak, sunnah. Nabi Muhammad tidak melarang untuk ziarah kubur. Ya, cuma untuk ibu-ibu itu makruh hukumnya ziarah kubur itu. Nggak disukai untuk ibu-ibu. Tetapi kan kalau makruh itu kan, kalau dari sudut pandang keagamaan itu kan ya boleh-boleh saja lah. Asal kemudian tidak sering gitu aja. Ya, makruh itu kan nggak disukai. Ya. Tetapi kebanyakan orang yang datang misalnya, ziarah kubur itu tidak, Bapak Ibu tidak mendoakan gitu dan tidak ingat mati. Jadi sebenarnya kan tujuannya ziarah kubur itu kan ada dua intinya. Mendoakan orang yang ada dalam kubur itu, kemudian supaya ingat mati. Tapi ini enggak. Ziarah misalnya ke sunan-sunan itu minta kepada sunan itu. Jadi nuwun sewu ini. Kanjeng Sunan, kula niki anak kula tasih dereng asal jodoh Kanjeng. Nuwun dipun dongaaken teng Gusti Allah. Dengan hormat Bapak Ibu, ini salah jalur ini. Orang yang sudah wafat kok dimintai. Ya minta langsung kepada Allah aja lah. Kalau memang misalnya umpamanya dalam agama itu Bapak Ibu, ada ajaran misalnya, minta kepada Nabi Muhammad misalnya. Ya Rasulullah, aku mintakan kepada Allah.
Wah, itu baru sah kalau misalnya panjenengan minta kepada Kanjeng Sunan itu. Tapi tidak ada dalam agama itu aturan gitu itu. Kita cuma hanya disuruh untuk mendoakan kepada Nabi Muhammad. Bukan minta kepada Nabi Muhammad. Mendoakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu mendoakan. Dan kita mohon kepada Allah. Loh kenapa Pak? Kok Nabi Muhammad itu orang yang sudah dijamin masuk surga. Orang yang sudah dijamin diampuni dosa-dosanya. Kok masih kemudian didoakan? Berarti kan Nabi Muhammad itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ini total juga kelirunya. Kita ini disuruh oleh Allah untuk mendoakan. Ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Oh. Jadi Gusti Allah itu juga memberikan anugerah rahmat kepada Nabi Muhammad itu. Dan Nabi Muhammad itu orang yang dicintai Allah gitu loh, Bu. Nah, kalau panjenengan mendoakan kepada orang dicintai Allah, maka kita akan juga dicintai Allah. Itu di dalam Quran sudah ada ayat begitu itu. Ini saya bacakan ayatnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini saya temukan ada di surat Al-Imran ayat yang ke-31. Qul, katakan Muhammad, jika kamu ingin dicintai Allah, kan ngaten. Jika Allah ingin cinta sama kamu, maka ikutilah aku. Agar Allah itu mencintaimu. Kan ngaten Bapak Ibu, Quran ini ngomongnya gitu. Jadi kita ini berusaha mencintai Nabi. Lah mencintai Nabi itu mendoakan kepada Nabi. Nah kalau memang ada orang ngomong, lupa berarti Muhammad itu kan nggak bisa menyelamatkan. Iya, Nabi Muhammad nggak bisa menyelamatkan hambanya. Apa umatnya. Yang menyelamatkan itu Allah. Bukan Nabi Muhammad. Nah, oleh karena itu, maka setiap manusia itu butuh didongakno. Walaupun seorang Nabi Bapak Ibu. Anjurannya begitu. Walaupun orang itu sudah wafat, didoakan. Sah itu, menurut ajaran agama orang itu mendoakan orang yang sesama muslim. Saya ulang, mendoakan orang sesama muslim, walaupun sudah hidup di alam barzah. Dan doa itu apabila dikabulkan Allah, insya Allah orang yang ada dalam kubur itu tadi akan mendapat rahmat dari Allah berkat doa-doa kita itu, orang muslim. Tapi kalau non-muslim, dilarang itu kita doakan. Wong masih hidup saja kita cuma hanya disuruh mendoakan, ya Allah anugerahkan petunjuk mereka. Hanya itu aja doanya. Kita tidak boleh ampunilah dosanya, nggak boleh. Dilarang itu. Ya dalam agama Islam. Jadi Bapak Ibu saya kembalikan ke topik ini. Kebiasaan orang itu ziarah kubur lalu kemudian minta kepada Kanjeng Sunan itu. Ya. Kanjeng Sunan, kula niki usaha kula kok ngeten mawon, mboten meningkat-meningkat. Saya supaya dimintakan kepada Allah Kanjeng Sunan. Itu tersesat itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pelajaran ya yang sangat berharga Bapak Ibu yang bisa kita ambil. Kalau kita ya tidak berhenti, maka naudzubillah min dzalik. Kalau kita tidak berhenti bertobat kepada Allah, kembali kepada jalan Allah, maka kalau kita ini wafat, Allah janji tidak akan mengampuni dosa syirik itu. Masya Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Siapapun anak-anak keturunannya nggak akan bisa memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang sudah syirik itu sampai mati tidak tobat itu. Dosa sebesar apapun Bapak Ibu, ya kalau orang itu masih sempat bertobat, maka insya Allah Allah akan siap mengampuni dosa-dosa hambanya yang minta ampun itu. Ngoten. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran ya. Jadi sejak zaman Nabi Ibrahim itu sudah banyak umatnya itu, dan ini posisinya di Babylon Bapak Ibu. Posisinya masih ada di Babylon ya, karena beliau itu memang ya remajanya itu memang ada di Babylon. Karena sejak mulai beliau lahir, karena lahirnya itu di kota Ur ya. Ya, Kasdim itu ada di Babylon. Yang sekarang itu adalah Irak itu Bapak Ibu. Oke, pada zaman itu. Nah, akan tetapi Bapak Ibu gini,
ketika Nabi Ibrahim ini berdakwah kepada bapaknya, nah, kan ngeten, ini keluarganya kan, ngeten. Itu saya bacakan Pak Ji, dipersilakan dibuka surat Asy-Syu'ara Pak Ji, surat yang ke-26, Ya, Ustaz. ayat yang ke-69. Saya bacakan. Watlu alaihim naba'a Ibrahim il qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Qalu na'bud asnama fanadhallu laha akifin. Qala hal yasma'unakum idh tad'un aw yanfa'unakum aw yadhurrun. Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Dan bacalah. Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim. Ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah kamu sembah? Apakah yang kamu sembah? Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembah. Ibrahim berkata, apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat atau mencelakakan kamu? Sampun, Ustaz. Ya, sampun Pak Ji. Nah, kemudian itu masih ada satu ayat lagi Pak Ji, lanjutannya. Lanjutkan teruskan. 74, Ustaz. Ya, dilanjutkan Pak Ji. 74 Pak Mereka Ji. menjawab, tidak. Tetapi kami dapati nenek moyang kami berbuat begitu. Iya, panjangan persani ya. Jadi di dalam Quran itu dimuat Bapak Ibu. Lah ini ternyata berulang ya. Sampai kiamat ini kayaknya ya. Orang itu kalau udah fanatik ya kayak gitu. Jadi nggak bisa ya, nggak bisa meninggalkan itu kebiasaan itu. Mereka menyangka Bapak Ibu bahwa Nabi Ibrahim itu akan tunduk dengan argumentasi nenek moyangnya itu. Karena apa yang dilakukan oleh nenek moyang itu seakan merupakan kebenaran yang absolut gitu. Jadi apalagi nenek moyang mereka itu ya merupakan nenek moyang Ibrahim juga kan. Akan tetapi Ibrahim dengan lantang itu mengatakan ya. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Ibrahim langsung berkata, sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu itu berada dalam kesesatan yang nyata. Masya Allah. Jadi ternyata Ibrahim itu tidak sekedar menyalahkan mereka Bapak Ibu. Bahkan beliau tidak ragu-ragu lagi untuk menghinakan nenek moyang mereka itu. Bahkan nenek moyang mereka telah mengambil jalan yang sesat. Beliau menegaskan bahwa tidak ada penghalang bagi kalian, wahai umatku, wahai kaumku, agar kalian itu berpaling dari nenek moyang kalian itu. Karena nenek moyang kalian itu ada orang yang sesat jalan. Maka kaumnya merasa heran Bapak Ibu dengan apa yang diperintahkan Ibrahim itu. Qalu ajitana bil haqqi am anta minal laibin. Mereka kaumnya menjawab Bapak Ibu, apakah kamu datang kepada kami Ibrahim dengan sungguh-sungguh atau kamu termasuk orang-orang yang bermain-main saja atau mengolok-olok saja? Mereka merasa aneh dengan apa yang diserukan Ibrahim tadi Bapak Ibu kepada mereka itu. Karena sebelumnya mereka tidak pernah melihat dan mendengar ada seorang pun yang berkata seperti dikatakan Ibrahim itu. Mereka juga menyangka apakah Ibrahim itu benar-benar mencela nenek moyangnya atau justru Ibrahim itu berkata benar. Karena selama ini mereka sangat yakin bahwa nenek moyangnya itu berada di atas jalan yang benar tadi. Lantas ya kok bisa ya gitu Ibrahim mengatakan demikian itu. Apakah Ibrahim serius itu atau cuma hanya mengolok-olok saja? Lalu kemudian Ibrahim menjawab Bapak Ibu. Ini Pak Ji, surat 21 ayat 56. Ya, saya bacakan. Yes, Ustaz. Qala barabbukum rabbus samawati wal ardi alladzi fatarahun. Wa ana ala dzalikum minasyahidin.
Dia Ibrahim menjawab, sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan jawaban yang sangat logis. Yaitu hakikat Tuhan yang sebenarnya adalah Tuhan yang menciptakan kalian. Yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan bukanlah terdiri dari pahatan batu yang dibentuk menjadi patung-patung tersebut, kata Ibrahim. Semua orang yang berakal waras, termasuk mereka, sepakat bahwa patung-patung yang disembah dan dipuja-puja itu sama sekali tidak bisa menciptakan langit dan bumi itu. Maka jawaban ini menunjukkan bahwa beliau sangat serius, sekaligus disertai dalil atau petunjuk akan keseriusan beliau itu. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, wa ana ala dzalikum minasyahidin. Dan aku, kata Ibrahim, termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas demikian itu. Ngoten, Pak. Perkataan Ibrahim ini untuk memantapkan keyakinan mereka kepada akidah tauhid itu, Bapak Ibu. Maka Ibrahim mengulas ucapannya ya dengan menegaskan bahwa ia dapat dan bertanggung jawab penuh untuk memberikan bukti-bukti atas kebenaran apa yang disampaikannya itu kepada mereka. Keterangan ini dimaksudkan untuk melenyapkan prasangka mereka bahwa Ibrahim hanya mengolok-olok kepada mereka dengan ucapan-ucapan yang tersebut di atas itu. Kemudian Nabi Ibrahim berkata dalam hatinya, wa tallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Nuwun sewu Pak Ji. Surat yang ke-21 Pak, ayat 57. Monggo. Dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhala setelah kamu pergi meninggalkannya. Iya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Setelah Ibrahim itu bernahi mungkar ya kepada kaumnya dengan lisannya, ini kan dengan lisan ya, maka beliau bertekad untuk bernahi mungkar dengan sikap dan tindakan beliau. Akan tetapi Bapak Ibu, rupanya Nabi Ibrahim ini masih menunggu, ya, menunggu. Karena tidak mungkin beliau itu melakukan hal ini jika para penyembah dan pemuja-pemuja berhala itu masih ada di dekat sesembahan-sesembahan mereka itu. Maka jika demikian nahi mungkar beliau tentu akan gagal. Oleh karenanya beliau menunda sampai waktu yang memungkinkan, yaitu ketika mereka sedang pergi meninggalkan berhala-berhala mereka itu. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini kita melacak ya. Ternyata kaum Nabi Ibrahim itu memiliki acara Bapak Ibu. Setiap rutinitas tahun itu yang dianggap seperti hari raya. Pada waktu zaman Nabi Ibrahim itu. Akan tetapi acara tersebut dilakukan di luar kota Babil. Sedangkan berhala-berhala mereka itu terletak di tengah-tengah kota. Kota Babil. Jadi ibaratnya itu ada dalam suatu tempat gitu. Ya, ibaratnya kayak masjid. Ngoten Pak, itu tempatnya ada di masjid itu. Ngoten, ya. Itu ada tempat khusus gitu. Itu ada di tengah-tengah kota. Maka ketika tiba-tiba waktu acara tersebut, Nabi Ibrahim diajak oleh kaumnya, Bapak Ibu. Ini sempat juga diajak. Akan tetapi beliau tidak ingin pergi dengan alasan sakit itu. Ya, ini disebut di dalam surat As-Saffat, surat yang ke-37, Pak Ji. Itu ayat 89. Ya. Ketika Nabi Ibrahim diajak itu oleh kaumnya untuk datang ya ke tempat acara itu, lalu kemudian pura-pura gitu Nabi Ibrahim. Faqala ini sakit. Sesungguhnya aku sakit. Ini menurut As-Sadi, Bapak Ibu di dalam tafsir Ibnu Katsir yang saya baca, bahwa pada saat Nabi Ibrahim itu ada, berdiri pada saat itu, lalu pingsan itu di tempat itu. Padahal Nabi Ibrahim tidak sakit sebenarnya. Menurut ulama tafsir, yang dimaksud sakit itu adalah sakit hati Bapak Ibu. Karena apa? Melihat kondisi kaumnya yang menyembah berhala itu. Rasulullah memberitahukan kepada kita bahwa Nabi Ibrahim itu tidak pernah berdusta seumur hidupnya Bapak Ibu. Kecuali 3 kali kedustaan. Nah ini diteliti ini oleh Rasulullah Muhammad ya. Jadi Nabi Ibrahim itu pernah dusta seumur hidupnya itu 3 kali saja.
Ya, yang pertama, ya, kasus ini, Pak. Jadi kasus ini, Bapak Ibu, ketika Nabi Ibrahim itu diajak untuk mendatangi suatu acara itu penyembahan gitu ya, kira-kira gitu, sesajian begitu rame gitu. Lalu Nabi Ibrahim itu pura-pura, aku nggak bisa ikut karena aku sakit. Nah, kata Rasulullah, itu kedustaan Nabi Ibrahim yang pertama. Ya, padahal ulama tafsir menafsiri sakit itu yang dimaksud bukan sakit badannya, tetapi sakit hati dan pikirannya itu melihat kaumnya penyembah berhala itu, Bapak Ibu yang dimaksud. Ini ada dalam satu hadis, Pak. Rasulullah bersabda, ya, lam yakdzib Ibrahimun Nabiyyu alaihi salam qattu illa salasa kadzabat. Sintaini fi dzatillah qauluhu inni sakim wa qauluhu bal fa'alahu kabiruhum hadza wa wahidatun fi sya'ni Sarah. Tidak pernah sama sekali Nabi Ibrahim alaihissalam itu berdusta kecuali 3 kali. 2 kali karena membela Allah, yaitu perkataan beliau, aku sakit. Dan perkataan beliau, akan tetapi yang menghancurkan adalah patung yang besar itu. Oh, jadi nanti patung-patung itu akan dihancurkan semua. Yang kecil-kecil itu Bapak Ibu. Lalu kemudian kapaknya itu dikalungkan ke lehernya patung yang besar itu. Yang terdiri dari emas itu Bapak Ibu. Patungnya itu. Nah, lalu kemudian kaumnya bertanya, siapa yang merusak patung-patung ini? Tuhan-Tuhan kita ini. Tanyakan itu kepada patung yang besar itu. Itu namanya bohong. Gitu loh Pak maksudnya. Nah, ini menurut Nabi Muhammad itu dinilai termasuk kedustaan. Kedustaan yang kedua. Nah, kemudian kedustaan yang ketiga, nanti Bapak Ibu ini masih belum ya. Ketika Nabi Ibrahim ini nanti menuju ke Hauron, ya, Hauron itu Syam Bapak Ibu ya. Lah itu nanti Nabi Ibrahim nikah itu dengan Saroh. Nah, nanti kita lihat ya. Mungkin masih belum sekarang ini, mungkin bagian berikutnya. Jadi nanti Nabi Ibrahim ini kan masih muda ini posisinya. Tetapi nanti Ibrahim itu hijrah Bapak Ibu. Lalu nikah ya dengan Saroh. Nah, makanya Saroh ini siapa sebenarnya? Nah, nanti akan kita lacak lanjutan daripada kisah ini. Cuma pada saat Nabi Ibrahim ini hijrah ke Mesir Bapak Ibu. Lalu kemudian rojonya itu mata keranjang itu. Ya, menyuruh itu pesuruh-pesuruhnya itu untuk meneliti orang-orang wanita-wanita yang ayu Bapak Ibu. Jadi ketika ada tamu datang gitu, ya, itu kemudian yang ayu-ayu itu diteliti. Nanti apabila misalnya kelihatan itu cantik gitu, kan Siti Sarah itu menarik Bapak Ibu, cantik gitu. Bahkan Nabi Muhammad itu pernah bersabda dalam satu hadis bahwa wanita yang ayu setelah Ibu Hawa ya, itu adalah Sarah, istrinya Nabi Ibrahim. Makanya pada saat itu tuh didipi istilahnya atau oleh Raja Mesir yang pada saat itu Bapak Ibu, lalu kemudian Nabi Ibrahim ini menyuruh Sarah itu untuk mengatakan bahwa kamu itu bukan istriku, tetapi aku ini adalah saudaranya Ibrahim. Ngeten Bapak Ibu. Lah inilah menurut Nabi Muhammad termasuk kedustaan Nabi Ibrahim yang kedua. Nah, ngeten nggih? Ya, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kedustaannya Nabi Ibrahim ya. Kedustaan pertama yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim adalah dia mengatakan kalau dirinya sakit. Maka kemudian pergilah ya semua kaumnya ke kota tempat pesta itu, acara tahunan tersebut dilakukan. Maka karena kota Babel dalam kondisi kosong dan sepi, dan Nabi Ibrahim tidak ikut karena pura-pura sakit, ia pun melancarkan rencananya yang ingin melakukan terhadap patung-patung yang disembah oleh kaumnya itu. Maka Nabi Ibrahim keluar membawa kapak Bapak Ibu, lalu menghancurkan seluruh patung-patung itu. Masya Allah. Dan itu disisakan cuma hanya 1. Dan ini diterangkan di dalam surat As-Saffat. Monggo Pak Jandi, surat 37 Pak, ayat 91. Saya bacakan. Faragha ila alihatihim faqala ala ta'kulun malakum la tantiqun faragha alaihim zarban bil yamin.
Kemudian dia Ibrahim pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu dia berkata, mengapa kamu tidak makan? Mengapa kamu tidak menjawab? Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan-tangannya. Masya Allah. Okay. Diceritakan Bapak Ibu dalam ayat ini bahwa Nabi Ibrahim itu segera dan diam-diam menuju berhala-berhala tersebut ya ketika sepi dan kosong itu karena mereka-mereka itu rupanya sudah berbondong-bondong ke pesta itu Bapak Ibu. Ini setiap tahunnya. Lalu beliau mengucapkan demikian itu. Jadi mengucapkan, apakah kalian tidak makan? Kenapa kalian tidak bisa jawab? Itu ngomong gitu Nabi Ibrahim ya. Ya. Jadi mengucapkan demikian karena ternyata kaumnya itu telah meletakkan makanan Bapak Ibu di dekat berhala itu. Itu sesajinya. Ya. Ini juga menunjukkan bahwa berhala-berhala tersebut lebih hina dan rendah daripada hewan-hewan yang masih bisa makan dan berbicara itu. Sementara berhala-berhala tersebut sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Lantas kok bisa disembah? Nah, ternyata sampai sekarang masih saja berlaku. Betapa banyak para penyembah dan pemuja-pemuja berhala yang meletakkan makanan-makanan dan juga buah-buahan, bahkan uang-uang receh itu. Jadi ada di tempat rupanya yang dikeramatkan itu, yang dipuja-puja itu. Kemudian Bapak Ibu, nuwun sewu Pak Ji, surat 21 lagi Pak, ayat 58. Faja'alahu judada illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar induknya, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Iya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, ini ya, ditinggal sedikit nih, nanti insya Allah akan berlanjut Bapak Ibu. Ibrahim mendapati patung-patung tersebut itu tidak satu ukuran Pak, akan tetapi ada satu patung yang terbesar. Dan sisanya itu kecil-kecil dengan ukuran yang bervariasi. Maka beliau pun mengambil kapak Bapak Ibu, lalu menghancurkan seluruh patung-patung yang kecil dan beliau hanya menyisakan patung yang besar itu. Setelah itu beliau menggantungkan kapak tersebut di leher patung itu. Itu menurut tafsir Ibnu Katsir, ya. Lah, lalu kemudian firman Allah, la'anhum ilahi yarji'un, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Ini menunjukkan bahwa Ibrahim memang melakukan demikian agar dia dipanggil oleh kaumnya. Begitu di tafsir Ibnu Katsir. Sehingga mereka bisa mendengar hujah beliau. Sehingga dia dapat berdakwah di depan banyak orang. Maka ketika kaumnya itu telah pulang dari perayaan mereka. Mereka pun mendapati Tuhan-Tuhan mereka itu telah hancur Bapak Ibu. Maka mereka saling bertanya-tanya. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah. Ini Pak Ji. Surat Ya, Al-Anbiya lagi Pak. Ayat 59. Qalu ma fa'ala bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Qalu fa'tu bi ala a'yunin Qalu fa'tu bihi ala a'yunin asila'allahum yashhadun. mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Lanjut Pak Ji. Sungguh dia termasuk orang yang zalim. Mereka yang lain berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim. Mereka berkata, kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak, agar mereka menyaksikan. Mereka bertanya, apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Dia Ibrahim menjawab, sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara. Ya, Bapak Ibu, terima kasih Pak Ji. Mereka menganggap bahwa orang yang telah menghancurkan berhala mereka itu adalah orang yang dolim. Katanya begitu. Jadi mereka itu sadar juga
Padahal apa yang telah dilakukan Ibrahim itu adalah puncak keadilan, Bapak Ibu. Yaitu mentauhidkan Allah. Karena adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan kedoliman adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi menjadikan berhala itu sebagai sesembahan itu dolim. Tidak ada orang yang paling pantas untuk dituduh, melainkan Ibrahim alaihissalam. Karena dialah satu-satunya dari seluruh penduduk negeri itu yang berani mencela berhala-berhala mereka itu. Masya Allah. Maka dipanggillah Nabi Ibrahim ke hadapan seluruh penduduk kota Babil, Bapak Ibu. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi Ibrahim, itu yang ditanya. Qalu a'anta fa'alta hadza bi'alihatina ya Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Mereka bertanya, apakah kamu Ibrahim yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami ini? Wahai Ibrahim, lalu Ibrahim menjawab, Bapak Ibu, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada berhala-berhala itu jika mereka dapat berbicara. Masya Allah. Ini luar biasa ini dialognya. Ya? Ibrahim seakan-akan berkata, Tuhan kalian yang besar-besar marah itu. Ya, karena ia tidak mau ada yang disembah selain dia. Ibnu Katsir, Bapak Ibu, dalam tafsirnya menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu berkata demikian. Itu karena ingin agar kaumnya itu berpikir. Gitu loh. Bahwa yang namanya Tuhan itu tidak ingin ada tandingannya. Tidak ingin diduakan. Kalaupun kita melihat orang yang menyembah berhala, maka akan kita dapati mereka itu memiliki patung-patung yang kecil dan patung-patung yang besar itu. Ngoten, Pak. Bagi mereka patung yang paling besar itu dianggap sebagai Tuhan yang paling berkuasa. Atau mereka itu meyakini masih ada yang lebih berkuasa ya dari patung mereka itu. Sehingga kita itu mengatakan bahwa di dalam diri mereka masih ada sedikit fitrah tauhid, Bapak Ibu. Di mana mereka masih meyakini adanya Tuhan yang lebih besar dan lebih berkuasa dari berhala-berhala yang mereka sembah itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lah inilah kemudian Nabi Ibrahim itu berbohong. Nonton nggih? Tanyakan kepada yang besar itu. Nonton kan? Lah Bapak Ibu, ini kalau saya termati ada di usul fikih gitu ya. Bahwa seluruh kedustaan Nabi Ibrahim itu bukanlah murni kedustaan melainkan dengan tauriyah, Pak, istilahnya itu. Jadi ada istilahnya gaya bahasa tauriyah. Yaitu mengucapkan makna yang benar dengan maksud disalahpahami oleh pendengar. Jadi seperti halnya waktu Rasulullah berhijrah ya, beliau itu berada di depan dan Abu Bakar berada di belakangnya. Maka ketika itu orang-orang kafir Quraisy itu membuat sayembara bahwa siapa yang dapat menangkap Nabi Muhammad akan mendapatkan 100 unta. Maka ada yang bertanya gitu ya kepada Abu Bakar ini. Siapa orang di depanmu ini? Nah, ini orang yang bertanya, ini orang kafir Quraisy. Abu Bakar menjawab, dia adalah penunjuk jalan. Nah, jadi ini tauriyah, Pak, istilahnya ya. Penunjuk jalan. Padahal kan sebenarnya kan Rasulullah itu. Abu Bakar mengatakan begitu. Maka orang-orang menyangka bahwa maksud Abu Bakar adalah penunjuk jalan pada umumnya. Nah, padahal yang dimaksud oleh Abu Bakar adalah penunjuk jalan menuju surga. Nabi Muhammad itu. Karena Nabi Muhammad sendiri tidak tahu arah perjalanan. Sehingga beliau menyewa seorang penunjuk jalan waktu itu Bapak Ibu. Namanya Abdullah bin Uraikid. Itu orang Yahudi Pak. Yang pada saat itu yang penunjuk jalan pada saat Nabi Muhammad hijrah ke Madinah itu. Begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini salah satu diantaranya kasus ya. Bahwa Nabi Ibrahim itu pernah mengatakan begitu itu dalam rangka memang memola daripada gaya bahasa. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Rupanya juga masih butuh. Nanti akan kita lanjutkan. Bagaimana Namrud itu memperlakukan Ibrahim. Setelah benar-benar Ibrahim itu diketahui dengan jelas. Bahwa Ibrahim ternyata orang yang merusak Tuhan-Tuhan itu. Tunggu tanggal mainnya pada seri berikutnya insya Allah. Dan kemudian pada saat Nabi Ibrahim nikah dengan Sarah. Insya Allah kelanjutannya akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat Bapak Ibu. Untuk menguatkan daripada iman kita. Dan kita bisa menarik daripada kesimpulan inti daripada masalah dakwah Nabi Ibrahim. Khalilullah ini.